Perkenalkan, nama saya Desilva Sidoging Srega dari kelas reguler A. Di sini saya akan menyampaikan hasil atau memaparkan CBR saya yang mengenai isi dari buku Homo Deus. Homo Deus merupakan buku lanjutan dari karangan Yuval Noah Harari. Kepada karangan sebelumnya, Yuval menceritakan bagaimana manusia atau sapiens mengalami evolusi. Dalam buku Homo Deus ini, ia menceritakan kemungkinan-kemungkinan yang akan mungkin terjadi di masa depan serta realita yang terjadi pada abad ini. Dalam buku ini, Yuval memperlihatkan bagaimana penemuan-penemuan manusia seperti kecerdasan artifisial dan rekayasa genetika membuat kehidupan baru bagi manusia. Sapiens menunjukkan dari mana asal kita. Homo Deus menunjukkan kemana kita akan pergi. Pada masa lalu, manusia menaklukkan dunia berkat kemampuan uniknya untuk percaya pada mitos-mitos kolektif tentang dewa, uang, kesetaraan, dan kebebasan seperti dijelaskan dalam buku Sapiens. Tapi tetap, isi buku Homo Deus terasa mengejutkan dan mengerikan. Masa depan umat manusia di tengah kemajuan teknologi yang tak terbendung bisa sangat mengerikan jika salah jalan. Jika dalam buku Sapiens, Yuval dengan sangat runtut menceritakan kisah manusia dari mulai kebiasaan berburu, mengumpulkan makanan, hingga saat manusia dapat memproduksi makanan sendiri dalam skala besar. Sedangkan di buku Homo Deus lebih mengisahkan tentang masa depan meskipun terdengar seperti peramal, namun di dalam buku karangan Yuval tidak pernah menulis tanpa dasar. Ia menulis ini juga mempunyai pendapat sendiri tentang masa depan yang siapapun belum mengetahuinya, namun siapapun boleh berteori tentang masa depan. Buku Homo Deus terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama berisi tentang kisah manusia menaklukkan dunia. Manusia telah mampu melewati permasalahan puncak beberapa abad yang lalu, yakni kelaparan, wabah, dan perang. Manusia telah berhasil mengatasi ketiga permasalahan tersebut dengan dasar-dasar kemanusiaan. Hingga kini, miris rasanya mengetahui bahwa angka kematian karena obesitas jauh lebih banyak daripada kelaparan. Yuval mengatakan bahwa pada sebelumnya masalah mengenai kelaparan, penyakit menular, dan perang merupakan masalah yang mengancam keberlangsungan kehidupan manusia. Namun seiring berjalannya waktu, hal tersebut tidak lagi menjadi masalah yang besar dan jumlah orang yang meninggal karena hal tersebut pun semakin menurun. Kehidupan sekarang memperlihatkan kita bahwa orang meninggal akibat obesitas jauh lebih banyak daripada mereka yang terkena bencana kelaparan pada masa lalu. Sama halnya dengan perang. Dahulu jumlah nyawa yang terenggut akibat perang begitu banyak, tetapi saat ini kasus bunuh diri terus meningkat seiring berjalannya waktu, sehingga realitas seolah-olah menunjukkan bahwa gula lebih menakutkan daripada perang. Dalam kehidupan manusia yang lalu, kematian yang disebabkan oleh penyakit menular membuat umur manusia menjadi lebih pendek karena belum ada sarana medis yang sesuai. Tapi saat ini di mana sarana medis begitu maju, manusia meninggal karena umur tua lebih banyak dibandingkan penyakit menular. Yuval juga mengatakan bahwa hubungan manusia dengan hewan mulai berbeda. Manusia sekarang bertindak layaknya Tuhan, yang dimana dengan sesuka hatinya memilih hewan mana yang layak untuk diselamatkan dan mana saja yang dapat dibantai. Wabah sudah terjadi beberapa kali menimpa dunia ini, tapi kita selalu bisa bertahan, tidak menyerah untuk mencari solusi dari wabah yang sedang terjadi. Semua tidak siap di awal wabah, namun lama-kelamaan manusia punya cara sendiri untuk bertahan hingga manusia mulai berpikir untuk mempertahankan hidup immortality. Ia berkesan menentang hukum alam. Namun kita harus tahu
bahwa sekarang manusia bisa membuat suplemen untuk menambah kecerdasan, memperlambat penuaan, tidak menutup kemungkinan manusia akan bisa saja membuat umur lebih panjang. Bagian kedua buku ini mengisahkan bagaimana manusia memberikan makna bagi dunia. Ini bermula dari revolusi kognitif manusia. Manusia memang suka bercerita hingga cerita itu dipercaya oleh banyak orang, dan ini membuat Kristus, Prancis, dan Apple mendapat banyak kekuatan agama yang hingga kini masih tetap dapat menyatukan jutaan manusia, juga bisa menimbulkan peperangan berdalil membela agama. Kekuatan ekonomi humanisme, di mana manusia sangat yakin akan berkembangnya ekonomi, dibuktikan dengan pasar saham yang tidak pernah sepi. Pada saat ini, manusia telah berhasil memberikan dunia ini sebuah makna, membuat manusia mempercayai makna yang diciptakan sendiri. Terakhir dari buku ini tentang manusia yang kehilangan kendali, bagaimana teknologi berupa kecerdasan artifisial yang mengancam kemanusiaan, semua akan bergantung bagaimana kita menggunakannya. Teknologi diciptakan kita sendiri. Dunia berkembang lebih cepat dari yang kita duga. Setiap hari kita dibanjiri oleh data dari medsos yang selalu kita periksa setiap saat. Fakta-fakta yang dikemukakan sang penulis dalam bukunya, yaitu Yuval, menunjukkan bahwa gaya hidup dan biaya hidup mulai meningkat semenjak penemuan teknologi. Entah dalam bidang apa, kesehatan maupun sosial, di mana hal tersebut dan menjadi penyelamat kehidupan manusia, namun dapat juga sebagai bumerang. Sains yang selalu berkembang, kecerdasan yang tidak diimbangi dengan kesadaran, dan algoritma yang biasa saja lebih mengetahui diri kita daripada diri kita sendiri. Sebuah ancaman, teknologi dapat menciptakan manusia yang benar-benar berbeda. Manusia yang jauh dari kesadaran, dan bagaimana jika kecerdasan buatan manusia ini disalahgunakan dan tak terkendali. Bahasa yang digunakan Yuval selalu mudah untuk dipahami, meskipun buku ini diterjemahkan dari bahasa Inggris, namun masih sangat nyaman dibaca. Bahasanya sangat lugas dan penuh data. Juga diberi judul-judul dari setiap subtopik yang dibahas, membuat kita mudah untuk memahami isi buku secara keseluruhan setelah menyelesaikan bukunya. Yuval tidak pernah memaksa pembaca bukunya untuk mempercayai tulisannya. Yuval memberikan kebebasan penuh kepada pembacanya untuk memaknai bacaan dan mensikapi hasil membaca buku ini. Dengan membaca buku ini, saya dapat menyimpulkan bahwa kita harus bersiap untuk masa depan yang begitu cepat berkembang. Tanpa kita mengimbanginya, maka kita hanya akan menjadi yang tersisi dan dimanfaatkan. Dan tetap harus mengasah kesadaran kita akan sesama. Saya rasa kesadaran kemanusiaan itulah yang membuat kita berbeda dari makhluk hidup lainnya. Jadi kelebihan dari buku ini ialah buku ini bisa menjadi acuan kita untuk mempersiapkan diri menuju masa depan yang dibanjiri big data, karena bagaimanapun kita hidup di dunia yang sudah mulai menggunakan big data. Kalaupun kita tidak mengikuti perkembangan zaman, setidaknya kita harus tahu apa yang terjadi dengan dunia ini. Kita harus mempersiapkan isi yang selalu mengajak kita berpikir dan menghitung tentang berbagai hal yang penting dalam sejarah umat manusia. Kekurangan dari buku ini ialah karena Yuval menggunakan istilah-istilah yang kurang familiar, sehingga beberapa pembaca mengalami kesusahan dalam mengerti maksud dan konteks penulis mengenai hal tersebut. Dan perlu kita ketahui juga, Yuval Noah Harari lahir di Haifa, Israel pada tahun 1907.
dia menerima gelar PhD dari Universitas Oxford pada tahun 2002 dan sekarang menjadi dosen di jurusan Sejarah Universitas Ibrani Yerusalem. Dia mengkhususkan dalam bidang sejarah dunia, sejarah abad pertengahan dan sejarah militer. Penelitiannya saat ini berfokus pada pertanyaan makrohistori. Dia sudah beberapa kali memenangkan Pulaski Prize for Creativity dan Originality pada tahun 2009 dan 2012. Pada 2011, ia memenangkan Society for Military History Moncado Award untuk artikel yang luar biasa dalam sejarah militer. Sementara pada 2012 ia terpilih Young Israel Academy of Science. Tulisannya memiliki kehendak bebas, kesadaran, kecerdasan, kebebasan, dan penderitaan. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.